Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Kuswandi, ingin mempresentasikan mekanisme pasar Islami. Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan di dalamnya dibahas nilai-nilai etika dan pedoman hidup secara komprehensif. Islam merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik persoalan akidah maupun muamalah. Dalam hal ini, muamalah Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk di dalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya. Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting di tengah carut-marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan. Wiharto 2008. Menurut ekonomi kapitalis klasik, pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, sampai distribusi. Mekanisme pasar dalam sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan iktisad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataan sulit ditemukan. Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu an. Hubungan dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah, dari hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu, lebih dari 1160 tahun, mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith. Dalam hadis tersebut dijelaskan sebagai berikut. Hanya barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi SAW. Lalu orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lah al-musyair yang menentukan harga, al-qabid, al-basit, ar-razya."
Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalangan yang menuntutku dengan kezaliman yang dalam masalah darah atau nyawa dan harga. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasyai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Teori harga persaingan sempurna pada Islami. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau privat sektor dengan kegiatan monopolistik atau lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang dikonsumsi dan diproduksi. Sebaiknya biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau ketentuan alami dalam istilah Al-Ghazali terkait dengan ilustrasi dan evolusi pasar selanjutnya. Adam Smith mengatakan, serahkan saja pada invisible hand dan dunia akan teratur dengan sendirinya. Dasar dari keputusan para pelaku ekonomi adalah voluntary, sehingga otoritas dan komando tidak lagi terlalu diperlukan. Biaya untuk mempertahankan otoritas pun diminimalkan. Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas, barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW. Maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu. Lalu Nabi bersabda bahwa Allah adalah zat yang mencabut dan memberi sesuatu, zat yang memberi rezeki dan penentu harga. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama, sifat darurat. Penetapan harga menurut Rasulullah SAW merupakan suatu tindakan yang menzolimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan iktisad. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dengan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar si pihak oleh pemilik modal, kapitalis, penguasa infrastruktur, dan pemilik informasi. Asimetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar. Tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara
sekali-sekali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang. Peranannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar. Konsep mekanisme pasar dalam hal ini di penetapan harga dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW melewati orang-orang yang menimbun barang, kemudian menyuruh para penimbunnya ke tengah-tengah pasar dan tempat-tempat yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian seorang sahabat berkata kepada beliau, "Alangkah baiknya kalau Tuan Rasulullah SAW mau menetapkan harga sepihak." Namun beliau marah sehingga tanda kemarahannya terlihat di wajahnya. Lalu beliau bersabda, "Apakah aku harus menetapkan harga sepihak kepada mereka? Harga barang adalah terserah kepada Allah. Dia menaikkannya atau menurunkannya dengan kehendaknya." Hadis riwayat Tusi. Kesimpulan, sistem ekonomi Islam merupakan suatu realitas baru dalam dunia ilmiah modern seperti sekarang ini. Sistem ekonomi yang dibilang baru ini terus tumbuh dan semakin menampakkan dirinya di tengah-tengah beragam sistem sosial dan ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam bukanlah hadir sebagai reaksi atas dominasi sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme. Namun sistem ekonomi Islam hadir sebagai bagian dari totalitas kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk dan dianut secara kafah oleh umatnya. Mengapa? Konsekuensinya adalah umat Islam harus mampu mewujudkan keislamannya dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam aspek ekonomi. Karena sesungguhnya Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri di mana garis-garis besarnya telah disebutkan dalam Quran dan As-Sunnah. Maka sudah sejogjanya lah sebagai umat Islam yang benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi tetap berpegang teguh dan disesuaikan dengan aturan dan kaidah Islam. Karena suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang siap untuk mengantarkan umatnya kepada kesejahteraan yang sejati, yaitu kesejahteraan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, namun juga memenuhi kebutuhan rohani, duniawi, dan ukhrawi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.